pagi anak Bapak semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat nak ya. Karena nggak terasa kita sudah memasuki penghujung akhir pembelajaran kita mengenai fungsi kuadrat. 2 materi lagi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara kita mencari fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengaplikasikan fungsi kuadrat itu ke dalam soal cerita. Nah, tentunya tinggal 2 materi lagi, maka materi mengenai fungsi kuadrat kelar sudah. Nah, sedangkan di ujian akhir kita nanti, kita akan dihadapi dengan 4 materi sekaligus. Apakah saja itu? Yang pertama adalah pemangkatan dan pengakaran. Yang kedua adalah persamaan kuadrat. Yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Yang keempat adalah transformasi. Nah, artinya apa? Kita masih tertinggal 1 materi lagi, yaitu tentang transformasi. Nah, oleh karena itu, Bapak berharap sekali ya, ujian sudah sangat dekat. Jangan lagi bermalas-malasan nak. Dilawan, dihajar itu merasa malas. Jangan biarkan rasa malas itu merajalela. Ya. Karena ingat, orang yang malas itu pasti masa depannya suram. Ingatlah itu. Jika kamu melakukan segala sesuatu dengan rasa malas, didahului oleh rasa malas, kamu itu bukan orang yang sukses ke depannya. Kamu itu adalah calon orang yang gagal. Jadi bagaimana supaya nggak gagal? Benahi dirimu sekarang, sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Bapak nggak pernah bilang bahwa saja orang yang nilainya tinggi-tinggi pasti nilainya sukses. Nggak pernah Bapak bilang seperti itu. Bapak nggak pernah bilang bahwa saja orang yang nilainya rendah pasti gagal, pasti nggak pernah sukses. Bapak nggak pernah bilang seperti itu. Tapi yang Bapak sering ingatkan adalah lawan rasa malasmu. Karena tidak ada satu orang pun yang berhasil jika rasa malas itu merajalela pada dirinya. Ya, jadi tetap semangat, tetap dilawan. Ya, jangan terlena dengan rasa malasmu. Oke, mungkin itu jangan bisa Bapak berikan di pagi hari ini. Ya. Nah, materi kita hari ini itu masih terkait dengan fungsi kuadrat. Kemarin-kemarin kita menggunakan persamaan fungsi kuadrat dan kita mencari namanya titik potong di sumbu X, kita cari namanya titik potong di sumbu Y, kita cari namanya sumbu simetri, kita cari namanya nilai maksimum, nilai minimum, dan kita cari namanya koordinat titik balik, atau nama kerennya adalah titik puncak. Nah, sekarang kita dibalik. Ya, kita dibalik. Baliknya itu bagaimana? Sekarang kita diketahui titik potong sumbu X. Kita diketahui titik potong sumbu Y. Kita diberitahu 1 buah titik. Kita diberitahu titik puncak atau koordinat titik baliknya. Yang ditanya adalah apa fungsi kuadratnya? Kan terbalik sekarang. Nah, itu bisa dicari. Ya, itu bisa kita cari. Di sini Bapak akan membahas itu semua. Ya. Jadi caranya ada 3. Yang pertama adalah jika diketahui 2 titik potong sumbu X, ciri-ciri diberitahu potong sumbu X itu adalah nilai Y-nya 0. Perhatikan, di sini 0, di sini 0 kan? Nah, itu 2 titik potong sumbu X, X1,0 dan X2,0. Dan diberitahu 1 titik acak, bebas titiknya mau apa. Titiknya kita kasih nama X, Y. Maka rumusnya yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan A, X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Bagaimana kalau misalnya diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncaknya? Bapak kasih nama XP, YP, X puncak, Y puncak. Dan 1 buah titik acak, X, Y. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A, buka kurung X kurang S puncak, tutup kurung kuadrat, tambah Y puncak. Nah, bagaimana jika diberitahu 3 buah titik? X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Maka gunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan ini kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi yang sudah kalian pelajari di kelas 2 atau di kelas 8. Ya. Seperti biasa, Bapak akan menjelaskan menggunakan contoh soal untuk membahas bagaimana mencari persamaan fungsi kuadrat dengan menggunakan 3 rumus tersebut. Oke? Tak menunggu lama lagi, coba lihat contoh nomor 1 berikut ini. Oke, kita disajikan soal nomor 1 seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi jika diketahui koordinat titik baliknya 2,1 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Nah, ingat yang kita miliki, yang kita punya itu adalah titik balik dan 1 buah titik. Yang titik tersebut adalah titik yang memotong sumbu Y. Nah, kalau namanya titik balik, berarti itu sama aja dengan titik puncak.
Yang kita ketahui titik balik dan satu buah titik, berarti rumus yang kita bisa gunakan adalah rumus kedua. Nah, rumus kedua, rumusnya adalah Y sama dengan A, buka kurung, X kurang X puncak, tutup kurung, pangkat 2, ditambah Y puncak. Nah, sebelum kita melanjutkan perhitungan ini, kita tentukan dulu siapa si XP-nya, siapa si YP-nya, berapa nilai X-nya, dan berapa nilai Y-nya. Itu dulu yang harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu nilainya ini, ya nggak percuma kita dikasih rumusnya, kita juga nggak bisa gunakan. Nah, kalau namanya titik balik, ya titik balik di sini, berarti dia titiknya tersebut adalah XP sama YP. Itu namanya titik balik. Oke, dari sini berarti Bapak tahu titik baliknya itu adalah angka 2 untuk XP-nya dan angka 1 untuk YP-nya. Kemudian diberitahu satu buah titik 0,5. Sesuai dengan ini, diberitahu satu titik X, Y. X-nya itu berarti adalah angka 0 dan Y-nya adalah angka 5. X-nya angka 0, Y-nya adalah angka 5. Setelah kita tahu nilainya masing-masing, keempat nilainya tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Karena dimulai dari huruf Y, maka Y-nya kita ganti dulu menjadi angka 5. Sama dengan A nggak ada nilainya, kita tetap berikan nilai A. X kurang, XP-nya 2, tutup kurung kuadrat, tambah YP-nya 1. Berarti ini nilainya adalah 5, sama dengan A, buka kurung, X kurang 2 kuadrat itu sama aja dengan X kurang 2, dikalikan dengan X kurang 2. Baru ditambah 1. Nah, kalau dari bentuknya seperti ini, ya, X-nya jangan lupa diganti. X-nya ganti jadi angka 0. Itu jangan lupa. Ya, berarti yang bisa kita cari itu adalah nilai A-nya. A-nya dulu kita cari. Ya, berarti di sini adalah 5 sama dengan A, buka kurung, X-nya itu 0. 0 kurang 2, tutup kurung. Di sini juga 0 kurang 2. Tutup kurung, tambah 1. Berarti ini nilainya adalah 5 sama dengan 0 dikurangi 2 kan tetap minus 2. Ini juga sama, 0 dikurangi 2 ini nilainya minus 2. Ini minus 2, ini juga minus 2. Jadi kalau minus 2 dikali minus 2 nilainya 4. Kalau dikali A maka jadilah 4A. Tambah 1. Si satunya itu pindahkanlah ke sebelah kiri sehingga bertemu dengan angka 5. Karena di sini tambah 1 maka nanti dipindahkan jadi kurang 1. 5 kurang 1 itulah si 4A. Nah, 5 kurang 1 kan nilainya 4. 4 sama dengan 4A. Berarti kesimpulannya nilai A-nya itu adalah 4 bagi 4. Yaitu 1. Inilah nilai A-nya. Setelah kita tahu nilai A-nya bagaimana? Masukkan lagi ke rumus. Masukkan lagi ke rumus, tapi kali ini nilai X dan nilai Y-nya nggak usah diubah. Bapak lanjutkan lagi, Bapak masukkan ke rumus. Y sama dengan A, buka kurung, X kurang XP, tutup kurung kuadrat, tambah YP. Nah, kali ini nggak usah diubah nilai Y dan nilai X-nya. Yang kamu ubah itu adalah nilai A, nilai XP, dan nilai YP. Berarti Y-nya tetap, A-nya ubah jadi angka 1, buka kurung, X kurang, XP-nya adalah angka 2, tutup kurung kuadrat, ditambah 1. Ini sama aja dengan Y, sama dengan 1 dikali berapapun tetap nilainya sendiri. X kurang 2, dikali dengan X kurang 2. Karena X kurang 2-nya kuadrat. Tambah 1. Nah, cara berikutnya, Y sama dengan, nah ini X kurang 2 dikali X kurang 2. Seperti biasa, cara mengkali masukkannya. X dikali X. X kuadrat. Kemudian, X dikali min 2. Min 2X. Kemudian, min 2 dikali X, tetap min 2X. Kemudian, min 2 kali min 2 itu positif 4. Tambah 1. Nah, selanjutnya, Bapak tulis kemari. Selanjutnya itu adalah Y-nya tetap. Kemudian, X kuadratnya ditulis kembali X kuadrat. Nah, di sini negatif 2X dikurangi dengan 2X. Jadinya negatif 4X. Kemudian 4 tambah 1
positif 5. Inilah jawabannya. Ya, inilah jawabannya dari soal nomor 1. Jadi, persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Jika nanti di pilihannya nggak ada, ingat, nama lain dari Y itu adalah Fx. Di Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Itulah hasil dari persamaan grafik fungsi kuadrat jika diberitahu koordinat titik balik sebesar 2,1 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita tarik di sini? Dari soal nomor 1 yang bisa kita simpulkan adalah langkah pertama kita harus tahu dulu nilai apa yang kita punya. Jika nilai yang kita punya itu adalah koordinat titik baliknya, tentunya kamu harus tahu nilai XP-nya berapa, nilai YP-nya berapa. Kemudian kalau diberitahu satu buah titik, kamu harus tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Karena kalaupun diberikan nilai tersebut tapi kamu nggak tahu cara menggunakan rumusnya, sama saja. Begitu juga sebaliknya, kamu diberitahu rumus tapi kamu nggak tahu nilai-nilainya, ya sama saja, nggak ada gunanya. Ya. Nah, setelah kamu tahu nilai yang kamu miliki dan rumus apa yang akan kamu gunakan, maka langkah berikutnya yang kamu cari adalah nilai A-nya. Cari dulu nilai A-nya. Setelah kamu dapatkan nilai A-nya, kembali menggunakan rumus yang serupa, namun nilai X puncak dan nilai X puncak, Y puncak dan nilai A-nya saja yang diubah. Khusus untuk nilai X dan Y dibiarkan tetap. Tetap Y, tetap X. Ya, kemudian kamu sederhanakanlah seperti biasanya. Maka kamu dapatlah persamaan fungsi grafik tersebut. Itu kesimpulan yang bisa Bapak berikan di soal nomor 1. Bapak akan lanjut ke soal nomor 2. Coba simak soal nomor 2. Soal nomor 2, kita disajikan satu buah grafik. Ya, grafiknya adalah grafik kuadrat. Dan coba perhatikan grafik kuadrat tersebut. Di sini ada nilai min 1. Ini Bapak tandai ya. Bapak tandai dengan warna pink lah, sekali warna pink. Ini ada min 1, kemudian di sini ada angka 1. Kemudian di sini ada angka 2. Oke, dari yang Bapak tanda ini jelas tertera bahwa saja di sini ya ini namanya titik puncak. Ini namanya titik puncak. Oke, titik puncaknya itu berada di angka min 1 dan 1. Berarti titik puncaknya itu adalah min 1,1. Nah, kalau titik puncak itu sama aja dengan koordinat titik balik. Yang gitu. Berarti di sini Bapak tahu nilai XP-nya itu adalah min 1 dan YP-nya itu adalah bernilai 1. Nah, kemudian di sini angka 2. Nah, kemudian ini kan memotong sumbu Y ya. Dia memotong sumbu Y di angka 2. Kalau namanya memotong sumbu Y, berarti ingat X-nya itu 0. Y-nya itu angka 2. Artinya, di sini Bapak tahu nilai X-nya itu adalah 0 dan nilai Y-nya itu adalah 2. Setelah Bapak tahu nilai-nilai ini semua, maka rumus yang Bapak gunakan udah pasti adalah rumus nomor 2. Yaitu, diketahui rumus koordinat titik balik XP, YP dan satu buah titik X, Y. Maka rumus yang Bapak gunakan tuh ini. Langsung saja Bapak gunakan rumus itu. Y sama dengan A buka kurung X kurang XP tutup kurung kuadrat ditambah YP. Nah, apa saja nilai Y-nya? Jelas di sini nilai Y-nya itu adalah 2. A-nya kita nggak tahu. Kita itu 2 yang mau kita cari. X-nya itu 0. XP-nya itu min 1. Oke. Kuadrat tambah 1. Jelas ini nilainya adalah 2 sama dengan A buka kurung 0 kurang min 1. Nah, kurang min ini itu dapat diubah menjadi tanda tambah. Jadi 0 tambah 1. 0 tambah 1 nilainya adalah 1. 1 kuadrat tambah 1. Ingat 1 di pangkat berapapun tetap nilainya 1 ya nak ya. Berarti 2 sama dengan A tambah 1. Pindahkan satunya. Untuk apa? Untuk mencari nilai A. A itu udah pasti adalah 2 kurang 1. 2 kurang 1 nilainya adalah 1. Nah, setelah kita dapat nilai A, gunakan kembali rumus yang serupa. Tapi nggak usah diubah nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini berarti Bapak tulis di sebelah sini ya. Y sama dengan A
buka kurung, X kurang XP, tutup kurung, kuadrat, tambah YP. Nah, Y-nya biarkan saja, A-nya diganti menjadi angka 1, X-nya biarkan saja, XP-nya dikasih dengan tanda min 1. Karena min ketemu min 1, langsung aja Bapak ganti jadi tambah 1. Kuadrat, tambah, YP tadi nilainya 1. Oke, ingat dikuadratkan dulu. Ya, Bapak jelaskan X dikali berapapun tetap nilainya bilangan itu sendiri. Sedangkan X tambah 1 kuadrat ya X tambah 1 dikali dengan X tambah 1. Ditambah 1. Langkah berikutnya ingat dikali masuk. Ya, dikali masuk X dikali X, X kuadrat. X dikali 1 itu X. 1 dikali X itu lagi-lagi X. 1 kali 1 itu nilainya 1. Dan yang terakhir adalah tinggal disederhanakan saja. Y sama dengan X kuadrat. Jadi X dikali X ditambah X itu nilainya adalah 2X. Sedangkan 1 tambah 1 nilainya 2. Nah, inilah jawabannya untuk soal nomor 2. Jadi walaupun kita dikasih grafik, nggak usah panik, nggak usah bingung. Ya, jadi kalau diberitahu titiknya itu mengenai titik puncak atau titik koordinat, berarti kita pasti pakai rumus kedua. Dan tinggal cari lagi titik yang lain. Titiknya itu bisa saja tidak memotong sumbu Y. Bisa saja memotong sumbu X atau bilangan-bilangan lain. Ya. Nah, kalau kita gunakan rumus kedua, itu sangat gampang. Berarti contoh nomor 2 itu sama dengan contoh nomor 1. Bedanya nomor 1 diberikan dengan sejumlah kalimat, yang ini kita disajikan sebuah grafik. Hanya itu saja bedanya. Cara pengerjaannya sama. Itu kesimpulan bisa Bapak ambil di soal nomor 2. Sekarang coba perhatikan 3. Kita disajikan soal seperti ini. Rumus fungsi kuadrat yang melalui titik 3,0 dan 2,0 dan titiknya 1,2. Nah, jelas ini agak berbeda dengan soal nomor 1 nomor 2 ya nak ya. Ini sudah diberitahu 3 buah titik nih. 3 titik pertama, ini titik kedua, dan ini titik ketiga. Dari ketiga titik tersebut, jelas nggak bisa kita gunakan soal nomor 2. Kenapa? Karena nggak diberitahu titik puncaknya atau koordinat titik baliknya. Namun kalau kita pelajari titiknya, untuk kedua titik ini, itu diakhiri oleh angka 0. Kalau diakhiri oleh angka 0 berarti titik tersebut itu adalah titik yang memotong sumbu X. Begitu. Titik yang memotong sumbu X. Nah, kalau kita diberitahu dua titik memotong sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0 dan satu buah titik X, Y. Berarti ciri-ciri soal nomor 3 dia menggunakan rumus yang nomor 1. Jadi kita harus tentukan dulu yang mana X1, yang mana X2, yang mana X, Y. Nah, di sini 3,0 nih Bapak anggap inilah X1-nya, si 3. Inilah X2-nya, si 2. Ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. X, Y kan? Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau kita sudah tahu ya langsungkan masukkan aja ke rumus. Rumusnya kan Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 kurang X1 tutup kurung, buka kurung lagi X kurang X2. Nah, kali ini Bapak akan ganti semua nilainya. Dan yang Bapak cari pertama kali itu adalah nilai A-nya. Ya, Bapak ganti dulu. Y-nya tadi di sini adalah Y angka 2. Gantikan angka 2. Sama dengan A-nya kita nggak tahu. X-nya itu adalah angka 1. Kurangi dengan X1-nya adalah 3. Oke, tutup kurung. Buka kurung. X2-nya itu X-nya itu 1. X2-nya itu 2. Tutup kurung. Oke, sampai di sini. Maka lanjut lagi 2 sama dengan A buka kurung 1 kurang 2, 1 kurang 3 itu minus 2. Kemudian 1 kurang 2 itu adalah minus 1. Ya, kalau kita kalikan ini, maka min 2 kali min 1 itu adalah 2, 2A. Nah, kalau dari sini kan kita sudah tahu nih, A-nya udah pasti adalah nilainya 1 karena 2 bagi 2. Setelah itu, gunakan lagi rumus yang serupa. Berarti Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 tutup kurung, buka lagi kurung X kurang X2. Nah, kali ini Bapak ganti semuanya kecuali X dan Y-nya. Y-nya biarkan saja, A-nya ganti menjadi angka 1 sesuai dengan apa yang kita cari tadi. A-nya itu bernilai 1. Kemudian X-nya biarkan saja. X1-nya tadi nilainya adalah 3.
kurang 3, tutup kurung, buka kurung, X kurang X2-nya tadi bernilai 2. Langkah berikutnya dikali masuk, nak. Maka ini Y sama dengan 1 kali berapapun tetap bilangan itu sendiri ya. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 3 kali X, min 3X. Sedangkan min 3 kali min 2 itu adalah positif 6. Langkah berikutnya tinggal disederhanakan saja. Y sama dengan X kuadrat. Min 2X, utang lagi 3X. Berarti min 5X tambah 6. Nah, inilah rumus fungsi kuadrat yang melalui titik 3,0 dan 2,0 dan titik 1,2. Dari sini, kesimpulan yang bisa Bapak ambil adalah sebelum kita menggunakan atau mencari rumus yang akan kita pergunakan, analisa dulu apa yang kita punya. Nah, khusus untuk soal nomor 3, yang kita punya itu kan 3 buah titik. Nah, 2 dari titik tersebut berakhiran koma 0, yang artinya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, berarti rumus yang digunakan adalah rumus nomor 1. Nggak bisa lagi rumus nomor 2. Nah, langkah-langkahnya sama persis seperti nomor 1 dan nomor 2. Cari dulu nilai A-nya, kemudian menggunakan rumus yang serupa. Tapi nggak usah diubah nilai X dan nilai Y-nya. Dapatlah persamaannya. Ingat, nama lain dari Y itu adalah fx. Jadi, kalaupun di pilihan nanti nggak ada Y, yang ada fx sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6, itu sama saja. Jadi nggak usah panik. Oke? Itulah soal nomor 3 dan beserta pembahasannya. Kita akan lanjut 2 soal lagi, soal keempat dan soal kelima. Coba perhatikan dan simak soal keempat berikut ini. Oke, sekarang kita disajikan sebuah soal berbentuk grafik. Ya, perhatikan soal berikut ini. Dari soalnya adalah dari gambar grafik di samping tentukan rumus grafik fungsi kuadratnya. Masih tentukan gambar grafik di samping ya. Oke, kita di sini perhatikan grafiknya. Dia memiliki angka minus 5, angka 7, angka 35. Kalau minus 5 itu kan memotong nilai X ya, memotong garis X. Kan gitu. Kalau memotong garis X itu berarti titik potong di sumbu X. Nah, kalau titik potong di sumbu X berarti kan X1,0 dan X2,0. Ini ciri-ciri menggunakan rumus nomor 1 ini. Nah, inilah nilai X1-nya kita misalkan ya. X1, X2-nya bebas, terserah kamu mau yang mana. Kalau Bapak X1-nya itu minus 5, X2-nya 7. Kemudian satu buah titik, X, Y, titiknya ini nih. Ini kan memotong nilai sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y berarti titiknya kan 0,35. Kalau 0,35 maka kesimpulannya adalah 0 itu adalah X-nya, 35 itu adalah Y-nya. Nah, kalau kita udah dapat nih semua apa yang kita miliki untuk mengerjakan soal, langsung aja kita gunakan rumusnya. Apa rumusnya? Y sama dengan A, buka kurung, X kurang X1, tutup kurung, buka kurung, X kurang X2. Nah, setelah ini, ganti Y-nya, ganti X-nya, ganti X1-nya, dan ganti X2-nya. Y-nya 35, langsung aja 35. Sama dengan A, buka kurung, X-nya 0, 0, kurang, minus 5. Kurang minus 5 kan jadi tambah 5 ya. Tambah 5, tutup kurung, buka kurung, 0, kurang, positif 7, tetap 7. Nah, ini berarti 35 sama dengan A, buka kurung, 0 tambah 5, 5. 0 kurang 7 itu min 7. Jadi tinggal kita kalikan aja semuanya. 35 sama dengan A, 5 kali min 7 itu min 35. Kali min 35. Nah, karena kali, maka nanti dipindahkan jadi bagi. Jadi 35 dibagi negatif 35, A nilainya adalah negatif 1. Sudah ada nilai A-nya, negatif 1. Langkah berikutnya adalah gunakan rumus yang sama, namun nilai X dan nilai Y-nya nggak usah diubah. Ini Bapak tulisnya kemari. Rumus yang sama kan berarti Y sama dengan A, buka kurung, X kurang X1, tutup kurung, kemudian dilanjutkan lagi dengan X kurang X2, tutup kurung. Maka Y-nya gak usah diganti, biarkan saja. A-nya min 1 dikali X-nya gak usah diganti, biarkan saja. X1-nya min 5. Karena di sini sudah ada min 5 jadi positif 5.
tutup kurung, X kurang X2 berarti lanjut lagi X kurang 7. Maka langkah berikutnya tinggal dikali masuk. Min satunya biarkan saja dulu di depan. Nah, X dikali X, X kuadrat. X dikali min 7, min 7X. 5 dikali X, positif 5X. Dan yang terakhir adalah X dikali 5 dikali min 7, itu adalah min 35. Langkah berikutnya tinggal disederhanakan. Y sama dengan min 1, biarkan saja dulu. Ini dulu yang kita kerjakan di dalam kurung. X kuadrat, min 7X tambah 5, itu adalah min 2X kurang 35. Nah, barulah semua yang ada di kurung ini dikalikan dengan min 1. Semua ya, dengarkan, semua. Min 1 dikali X kuadrat, min X kuadrat. Kemudian min 1 kali min 2X, positif 2X. Dan yang terakhir adalah min 1 kali min 35, itu adalah positif 35. Inilah jawaban untuk soal nomor 4. Jadi, grafik fungsinya adalah min X kuadrat tambah 2X tambah 35. Kesimpulan yang bisa diambil dari soal nomor 4 ini adalah tidak usah panik jika diberitahu grafik. Cukup perhatikan kalau grafik tersebut memotong sumbu X, berarti itu adalah titik potong sumbu X. Itu adalah nilai X1 dan X2-nya. Kalau dia memotong sumbu Y, berarti itu adalah titik potong sumbu Y. Berarti diberitahu tuh nilai Y-nya, X-nya udah pasti 0. Jika kita sudah tahu apa yang kita miliki, baru kita kerjakan. Itulah soal nomor 4. Nah, soal nomor 5, perhatikan contoh berikut ini. Soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Suatu persamaan grafik fungsi memiliki titik 1,0, 2,5, dan 3,12. Kali ini kita diberitahu 3 titik. Tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Kita diketahui 3 buah titik, tapi ketiga buah titik tersebut tidak ada yang memotong sumbu X. Kenapa? Karena di sini nggak ada 2 buah titik itu yang diakhiri oleh koma 0. Cuma 1 yang ada di sini. Sisanya nggak ada kan? Oke. Jadi rumus nomor 1 nggak bisa kita pakai. Rumus kedua, diketahui koordinat titik balik. Koordinat titik balik juga nggak bisa kita pakai. Karena kenapa? Nggak ada diberitahu di sini koordinat titik balik. Jadi tanya adalah tentukan persamaan grafik tersebut. Nah, ini ciri-ciri untuk menggunakan soal nomor 3 nih. Rumus nomor 3 nih. Ya, kita satu persatu dulu kita buat. Kita mulai dari angka 1,0 dulu. Jelas 1,0 di sini nilai X-nya itu adalah 1 dan nilai Y-nya itu 0. Oke, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Ya, tambah BX tambah C. Nah, Y-nya kan 0, A-nya 1, berarti ini 0. Sama dengan, karena X-nya itu 1, berarti 1 kuadrat itu 1, dikali A, ya tetap A. Tambah B kali X, X-nya itu 1, B kali 1 tetap B, tambah C. Udah, kita kunci dulu. Oke, kita kunci dulu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian di titik kedua, Bapak tulis sampingnya. Titik kedua adalah 2,5. Dari sini jelas, bawa saja X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai 5. Nah, setelah itu yang kita lakukan berikutnya adalah masukkan lagi ke rumusnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kali ini C-nya 5. X-nya 2. Jadi kalau 2 kuadrat itu 4. Kalau dikali A maka jadilah 4A. Tambah B dikali 2 jadilah 2B. Tambah C. Nah, kita kunci lagi. Kita kunci lagi. Ini untuk yang bagian kedua. Bagian ketiga itu titiknya 3,12. 3,12. Berarti dari sini nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya itu adalah 12. Maka langkah berikutnya tinggal masukkan ke rumus. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y-nya kan 12, masukkan 12. A-nya itu 3, jadi A kali 3 kuadrat itu sama aja dengan 9A. Jadi 9A. B kali 3 jadilah 3B. Tambah C. Oke, ini Bapak kotai lagi, Bapak lingkari lagi ya. Ini adalah bagian yang ketiga. Ini bagian pertama. Ini bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang ketiga.
Oke, jadi langkah berikutnya adalah bagian pertama ada bagian kedua kita eliminasi. Nah, eliminasi sudah tahu ya, udah dipelajari di kelas 2 kemarin ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Kita eliminasi dengan 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5. Nah, yang Bapak hilangkan adalah nilai C-nya. Perhatikan C-nya, koefisiennya itu sama. Sini sama-sama angka 1. Berarti sudah sama. Tandanya juga sama. Ingat kalau tandanya sama itu dikurangi, nak. Maka si C-nya hilang. Kita coretkan aja. Jadi A dikurangi 4A jadilah min 3A. Kemudian B dikurangi 2B jadilah min B. Sama dengan 0 dikurangi 5 hasilnya adalah min 5. Dan ini lagi-lagi Bapak kotai. Ini adalah bentuk keempat. Oke, lakukan hal yang serupa. Kalau tadi 1 dengan 2, kali ini 1 dengan 3. Satunya itu adalah A tambah B tambah C sama dengan 0. Si 3 itu adalah 9A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Maka langkah berikutnya Bapak mau hilangkan C-nya lagi. Nah, perhatikan si C-nya itu koefisien tetap sama-sama angka 1. Kemudian tandanya juga sama, maka dikurangi aja. Ini C-nya hilang. Kemudian A dikurang 9A, hasilnya adalah negatif 8A. Berikutnya adalah B dikurangi dengan 3B, hasilnya adalah negatif 2B. Ya. Sama dengan 0. 0. Oh, ini ada kesalahan di sini. Ini bukan 0, ini 12 ya. Berarti 0 kurang 12 hasilnya adalah min 12. Oke. Nah, ini Bapak lingkari lagi. Ini adalah yang kelima. Ini yang kelima. Kemudian yang keempat dan kelima itu akan Bapak eliminasi lagi. Ya, min 3A kurang B sama dengan min 5. Kemudian min 8A kurang 2B. Nilainya adalah min 12. Nah, kali ini Bapak akan mengeliminasikan si B. Kalau Bapak perhatikan koefisiennya belum sama nih. Ini koefisien di atas tuh 1, yang bawah itu 2. Jadi mau nggak mau harus Bapak samakan terlebih dahulu. Nah, KPK dari 1 dan 2 itu jelas 2 ya. Maka yang atas ini Bapak kalikan dengan angka 2, yang bawah ini Bapak kali 1. Kalau dikalikan 2 itu semuanya dikalikan 2. Nah, min 3A dikali 2 itu adalah min 6A. Kemudian min 1B dikali 2 itu adalah min 2B. Kemudian min 5 dikali min 2 itu adalah min 10. Berikutnya yang di bawah 8A ya, kurangi dengan 2B. Kenapa tetap? Karena semuanya dikali dengan 1 ya, nilainya juga bilangan itu sendiri kan. Oke, sama dengan min 12. Kemudian Bapak perhatikan, Bapak mau berikan tanda tambah atau tambah kurang, itu lihat dari tandanya. Tanda tersebut adalah kembar atau sama, maka Bapak kurangi aja. Nah, hilanglah si B. Lanjut, min 6A kurang 8A itu adalah min 14A. 14A sama dengan min 10 kurang min 2. Ya, ini sorry, ini ada minnya ya. Ini ada kesalahan di sini. Oke, jadi di sini adalah min 6A dikurang dengan min 8A. Min 6A kurang min 8A itu adalah 2A. Kemudian min 10 kurang min 12 itu lagi-lagi 2. Berarti nilai A-nya itu adalah 1. Kalau nilai A-nya 1, bisa dong kita cari nilai B-nya. Boleh disubstitusikan ke 4 atau ke 5. Nah, Bapak substitusikan ke 4. Karena nggak muat, Bapak tulis sini aja lah ya. Di bawah ini ya. Min 3A. Dan B-nya langsung Bapak ganti nih. Min B. Sama dengan min 5. Oke, Bapak ganti dulu. Karena Bapak punya itu adalah nilai A-nya. Bapak ganti A-nya menjadi angka 1 nih. Jadi min 3 kali 1 min 3. Min 3 kurang B. Sama dengan min 5. Berikutnya, min 3-nya Bapak pindahkan. Otomatis kan jadi tambah. Min 5 ditambah 3 itu min 2. Di min B sama dengan min 2. Dari sini Bapak tahu bahwa saja B-nya itu bernilai B itu bernilai 2. Setelah Bapak tahu nilai A-nya, setelah Bapak tahu nilai B-nya, berikutnya Bapak akan mencari nilai C-nya. Boleh gunakan persamaan pertama, kedua, atau ketiga. Bapak gunakan yang pertama nih, karena lebih gampang.
lagi-lagi Bapak lanjutkan di sebelah ini ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, A-nya itu bernilai 1, B-nya bernilai 2, dan C-nya tidak diketahui nilainya 0. Dari sini, Bapak tahu bahwa saja nilai C-nya itu adalah negatif 3. Nah, Bapak tandai dulu nih, Bapak lingkari dengan warna merah, biar kita nggak bingung. Oke, ini 1, ini nilai B-nya, dan ini nilai A-nya. Setelah kita tahu, maka tinggal diubah saja persamaannya. Bapak tulisnya di sini ya, nak ya. Maka Y bersama Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, tinggal diubah aja lah nilai A-nya. A-nya tadi 1 kali X kuadrat tetap X kuadrat. B-nya tadi bernilai 2, jadi 2 dikali X tetap jadi 2X. Dan C-nya bernilai negatif 3. Negatif 3. Udah selesai. Itulah jawaban untuk soal yang nomor 5. Dengan menggunakan cara yang ketiga. Caranya agak panjang, tapi nggak begitu susah. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari teknik eliminasi substitusi di kelas 2. Ya, itulah pembahasan untuk soal nomor 5. Nah, satu soal yang kamu kerjakan seperti biasanya dan berikan jawabanmu di komentar. Oke? Soal nomor 6, ya kita disajikan sebuah grafik. Oke? Nggak perlu panik, nggak perlu pusing, nggak perlu. Ya, nggak perlu, bukan nggak perlu dikerjakan ya, harus dikerjakan. Oke? Jadi maksudnya di sini adalah kita disajikan satu buah grafik, ya lagi-lagi kita disuruh mencari bentuk rumus fungsi kuadratnya atau persamaan grafiknya. Ya. Nah, ini pasti soal nomor 6 pasti berkaitan dengan soal nomor 5. Kenapa? Karena di sini nggak diberitahu titik puncaknya, juga nggak diberitahu titik potong sumbu X-nya. Hanya satu yang diberitahu, yaitu si angka 3. Sisanya nggak diberitahu. Berarti ini ciri-ciri menggunakan sifat yang ketiga atau rumus yang ketiga. Namun sebelumnya Bapak akan bantu terlebih dahulu. Apa yang Bapak bantu? Bapak akan carikan nilai X1 Y1-nya, Bapak akan carikan nilai S2 Y2-nya, dan Bapak akan carikan nilai S3 Y3-nya. Selebihnya, Bapak kembalikan lagi ke Ananda semua untuk menjawab pertanyaan Bapak dan berikan jawabanmu di forum komentar. Oke? Oke, di sini 1, ya kita ikuti aja tanda titik putus-putus, itu berkaitan dengan angka minus 4. Artinya apa? Artinya jelas di sini bahwa saja titiknya adalah titik 1, minus 4. 1, minus 4 itu X1-nya adalah 1 dan XY1-nya adalah minus 4. Oke. Kemudian perhatikan angka 2-nya. 2 kalau kita ikuti tanda garis putus-putus, dia akan bertemu dengan angka minus 3. Artinya titiknya tersebut adalah 2, minus 3. Nah, kalau 2, minus 3 berarti X2-nya itu adalah 2 dan Y2-nya itu adalah min 3. Dan yang terakhir, kita berhenti di angka 3 tok. Nah, ini artinya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, ingat titiknya adalah 3,0. Yang artinya X3-nya adalah 3. Kemudian Y3-nya itu bernilai 0. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Dari ketiga ini, gunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, ikuti langkah per langkahnya ya sesuai dengan yang contoh soal nomor 5, ikuti langkah per langkahnya, kemudian kamu kerjakan soal nomor 6 ya, itu sama persis nah. Jadi X-nya itu diganti dulu dengan angka 1, Y-nya dikasihkan nilai minus 4. Udah, lingkari dulu, anggap itu persamaan pertama. X-nya itu diganti menjadi angka 2, Y-nya diganti menjadi angka 3. Lingkari lagi, itu adalah persamaan kedua. X3-nya, X-nya diganti angka 3, Y-nya dimasukkan angka 0. Lingkari lagi, itu adalah yang ketiga. Kemudian eliminasi yang pertama dengan yang kedua, eliminasi dengan yang pertama dan ketiga. Nah, kalau yang pertama dengan kedua nanti dieliminasi, itulah persamaan keempat. Pertama dengan ketiga dieliminasi, itulah persamaan kelima. Kemudian 4 dan 5 itu dieliminasi kembali. Kemudian tinggal disubstitusi. Dapatlah jawaban untuk nomor 6. Ya, jadi intinya apa? Untuk mencari fungsi persamaan kuadrat itu tidaklah susah. Pastikan apa yang kita miliki, kemudian kita sesuaikan dengan rumus apa yang kita punya atau apa yang kita ketahui. Misalnya
dengan langkah seperti itu, kamu pasti tidak mengalami kendala. Oke, jika kamu mengalami kendala atau hal yang kamu tidak mengerti mengenai pembelajaran untuk mencari persamaan fungsi kuadrat, berikan pertanyaan di komentar. Karena siapapun yang sering terlibat di komentar itu ada nilai tambahnya, nilai plusnya. Nah, nilai plusnya itu bisa kamu gunakan untuk ujian semester nanti atau ujian PTS kamu nanti. Itu sangat-sangat bergantung ya, sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Pada saat ujian semester nanti yang kamu pelajari bukan 1 bab, 4 bab. Oke, 4 bab. Dan kamu sudah kelas 9, tahu nilai semester itu sangat berpengaruh terhadap nilaimu. Ya. Jadi itu yang bisa Bapak ajarkan di kesempatan kali ini. Jika apa yang Bapak berikan atau menyinggung kata-kata kata-kata yang Bapak sampaikan menyinggung perasaan anak-anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi dan selamat belajar.